Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang mengenal Allah. Kalau kita lihat dan kalau kita perhatikan, sebenarnya kita adalah umat akhir zaman yang diberikan begitu banyak kemudahan. Kita sudah diberikan Al-Quran, maka wajib bagi kita mengenal Allah melalui kalam-kalamnya. Kiai Haji Khalil Nafis, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kelihatan puasa semua. Kelihatan mukanya mau senyum aja susah gitu ya. Alhamdulillah, padahal ada ustadz-ustadz hebat, ada Ustadz Jufri, Ustadz Tata, Mas Agung. Ini jauh-jauh ke sini, jadi yang jemaah Masjid An-Nafis harus semangat. Bapak Ibu sekalian, ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Jufri tadi menjelaskan tentang bagaimana manusia disebut bashar karena ada kulitnya dan ada bulunya. Hewan itu kadang-kadang hanya bulu saja kayak kucing dan singa. Ada kalanya cuman sisi, nggak ada kulitnya. Yang ada kulitnya siapa? Kalian semua. Coba lihat ada kulitnya nggak? Maka biasanya pakai pedigur segala biar kulitnya mulus. Kedua, kita belajar tentang kita sebagai manusia an-nas, masyarakat, ilmu sosial, an-insan, manusia yang sempurna. Dari Ustadz Tata tadi dijelaskan, kita semua ini harus mengenal dirinya. Ya, agar kita mengenal Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Itu tahu dari mana Ibu Bapak sekalian? Tahu dari mana? Dengar-dengar dari siapa? Dari guru ngaji. Ngaji apa? Al-Quran. Al-Quran dari siapa? Allah. Maka kita mengenal diri dari kalamul firman Allah. Ibu Bapak, kita bisa baca Al-Quran itu karena ada guru ngaji. Kalau nggak ada guru ngaji, kita nggak bisa baca Al-Quran. Dulu Mushaf Utsmani itu lafadz Arabnya tidak ada titik, tidak ada harokat. Bisa baca nggak? Sekarang ada titik, ada harokat aja. Umat Islam Indonesia kata survei LSI itu 65% nggak bisa baca Al-Quran. Tapi pesantren Cendekia Amanah insya Allah muridnya tadi itu baca Al-Quran bagus enggak? Makanya nyantri. Ibu Bapak sekalian, siapa yang pertama kali membuat harokat dan titik dalam Al-Quran? Dikenal namanya Abul Aswad Ad-Duali. Tahun berapa? 69 Hijriyah. Itu pertama kali menemukan, awalnya enggak ada titik. Dulu ribut di sini, Pak. Kok ada titik di bawah Pak? Itu qiraah Warsh. Di Maroko itu kalau fa titik di atas, kalau qaf titik 2, titik 1 di bawah. Itu bukan penyimpangan, tapi memang itu titik yang dibikin oleh ulama. Kalau nggak ada ulama nggak bisa baca. Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditemukan oleh namanya Khalil bin Ahmad, bukan Khalil bin Nafis. Tahun 170 Hijriah itu yang menemukan bagaimana titik untuk huruf harokat dipakai begitu. Akhirnya kita ngerti tentang cara bacanya. Oh ternyata bacanya banyak yang keliru. Wa rasuluhu dibaca wa rasulih. Kemudian ada ilmu tajwid. Kapan itu mat tabi'i, kapan mat wajib, kapan mat jaiz, kapan ikhfa, kapan idhar. Ditemukan oleh siapa? Syekh Al-Azim, namanya Abu Ibad Al-Qasim bin Salam, itu diantaranya juga ditemukan oleh, diantaranya adalah disebut oleh Hafiz bin Amr, ya, Al-Baghdadi juga menemukan hal ini. Dan ulama-ulama yang lain yang menemukan dari berapa ini tentang sistem baca Al-Quran namanya tajwid. Maka ada tajwid kita mengenal. Itu baru cara bacanya. Makanya kalau kita memperingati nuzulul Quran, itu cara ulama Jawa nyebut nuzulul Quran. Al-Quran dari inzal, anzala yunzilu inzalan.
Inzal itu Bapak Ibu hubungan intim yang sudah puas namanya inzal. Tapi takut serupa dengan kata itu ulama di sini nyebutnya nuzul biar tidak dimaknai rada porno. Itu cara ulama mengajarkan kita maka diperingati namanya nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Berarti dari atas sampai dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Kapan itu? Lailatul. Kemudian dari Baitul Izzah langit bumi ke kita secara munajjaman kepada Nabi Muhammad secara berangsur selama 22 tahun 2 bulan. Sebanyak berapa ayat yang banyak yang turun ini? 6.000. Nah, ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Al-Ghazali 6.600. Itu bukan jumlah ayat, itu jumlah kandungan ayat. Al-Kufi yang dipakai oleh kita adalah 236 ayat yang dipakai oleh Kementerian Agama. Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan 6.666 itu dari 1.000 bicara soal amar ma'ruf, 1.000 ayat menjelaskan tentang nahi mungkar, 1.000 ayat menjelaskan tentang janji-janji baik Allah, 1.000 ayat bertentangan dengan ancaman-ancaman Allah. Berarti berapa ini? 4.000. 1.000 lagi itu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan al-ibrah wal amsal, tentang pelajaran-pelajaran kepada kita. 1.000 lagi tentang al-qisas wal akhbar, al-qasas wal akhbar, cerita-cerita, kisah-kisah dan informasi alam wa seterusnya. 66 ayat berkenaan dengan nasikh dan mansukh. Itu kata Syekh Wahbah Zuhaili dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini jumlah ayatnya. Kita pelajari. Disebut Quran Bapak Ibu itu tidak dimustaq dari mana-mana kata ulama. Quran ya udah Al-Quran aja disebut dengan Al-Quran. Meskipun ada mengatakan dari qira'a Qur'anan, inna Qur'anal fajri kana mash, disebut Quran. Tapi Quran bahasa Arab biasanya ketika an itu tanda sempurna. Al-Quran itu sempurna, tidak ada kekurangan. Asyaiton sempurna itu jauhnya dari Allah. Sempurna jahatnya syaitan. Kita insan an juga sempurna ciptaan Allah, maka disebut insan ka. Ibu bapak sekarang kita lihat bagaimana sempurnanya Al-Quran. Coba cari kitab yang dibaca oleh semua orang, tidak pernah jenuh membacanya. Hanya Al-Quran. Coba sempurnanya Al-Quran, anak kecil umur 10 tahun pun bisa hafal Al-Quran. Ibu bapak bisa ada jumlah dan juga ada cara turunnya ayat itu didokumentasikan sampai sekarang hanya Al-Quran. Dan sampai hanya dari Al-Quran, mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman yang menantang kita. Siapa yang berani bikin Al-Quran silahkan bikin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Ditantang semua. Lain kandungan ayatnya, Masya Allah. Kesan-kesan dari ayat itu. Ketika idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan yadkhuluna fi din fasabbih Alhamdulillah saya sampai di sini ceramah karena sudah pada hafal semua. Alhamdulillah masih bisa senyum. Orang puasa kalau diajak baca Al-Quran langsung sehat, langsung seger. Apalagi ditambah dengan kurma dan esnya. Ibu bapak, ayat tadi itu oleh para sahabat sudah bisa diperkirakan. Oh berarti Nabi Muhammad gak lama lagi nih wafat. Kenapa? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah sukses bisa menaklukkan kota Mekah, kembali ke Mekah, gak lama lagi. Isyarat-isyaratnya aja dicatat dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran juga mengajarkan pada kita bahwa kita ini ciptaannya. Al-Quran yang mengajarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperingati nuzulul Quran karena seringkali kita lupa Al-Quran. Padahal kita ini mulia karena Al-Quran. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia karena Al-Quran. Orang-orang itu mulia karena memahami dan hafal Al-Quran.
Kertas yang seperti itu boleh diinjak Bapak Ibu sekalian. Kalau tulisannya hanya seperti itu. Tapi ketika tulis Al-Quran, pegangannya saja harus punya wudhu. La yamassuhu illal mutahharun. Betapa mulianya Al-Quran. Oleh karena itu di bulan Ramadan disebut dengan bulan karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Para ulama mulai dulu para sahabat Nabi Muhammad pun itu tidak pernah lepas menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali. Ya, Qatadah menghatamkan itu kalau hari biasa 7 hari, masuk Ramadan 3 hari sekali. 3 hari, 10 hari terakhir itu setiap hari hatam Al-Quran. Ibu bapak hatam berapa kali sudah? Walhamdulillahirabbil alamin, sudah 60 kali. Baik, terima kasih Kiai, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 3 mukadimah yang telah kita sampaikan berkaitan dengan bagaimanakah kita mengenal Allah, dan insya Allah tema ini akan kita gali lebih dalam lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.